Bab 256, apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Hanya di hadapan orang-orang biasa inilah dia dapat merasakan bagaimana rasanya menjadi putra tertua dalam keluarga Chen. Di hadapan keluarga Chen, dan bahkan di hadapan semua keluarga seni bela diri besar, pusat perhatiannya sepenuhnya dibayangi oleh adiknya Taylor. Setiap kali orang menyebut keluarga Chen, mereka pasti akan menyebut Taylor. Bagaimana dengan Leo yang tidak bisa berlatih bela diri? Baik orang-orang di dalam keluarganya maupun keluarga-keluarga pencaksilat di luar, mereka tidak pernah menganggapnya serius, bahkan banyak yang menjulukinya sebagai orang yang sia-sia. Leo tahu semua hal ini. Dia merasa dirugikan, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Monster seperti Taylor tidak ada bandingannya dengan orang seperti dia yang tidak bisa berlatih bela diri. Ketika Leo memikirkan hal-hal ini, dia dipenuhi amarah. Kalung ini sangat cantik, Clara berkata pada dirinya sendiri dengan mata indahnya yang bersinar. Fang Yu yang sedang menenangkan pikirannya di dekatnya, membuka matanya dan berkata, jika kau menginginkannya, tawarkan saja. Penawaran? Clara tidak bereaksi sama sekali, tetapi Bambang di sampingnya mencibir. Tahukah kau siapa yang baru saja menawar? Dia Leo dari keluarga Chen Huaibei. Jika kau berani menawar, dia akan membuatmu membayar harganya. Bambang memandang Fang Yu dengan jijik dan berkata, lagi pula, tawarannya sudah lebih dari 2 juta. Jika kamu ingin menawar, kamu harus punya cukup uang. Jika kamu menawar barang itu tetapi tidak membayar, konsekuensinya akan serius. Menurut pendapat Bambang, Fang Yu hanya berpura-pura keren. Ingin menunjukkan kasih sayangmu pada gadis-gadis. Bambang telah memainkan trik semacam ini berkali-kali dan dapat melihatnya sekilas. Kamu dalam kondisi yang buruk, dan kamu masih mau menghabiskan jutaan untuk membeli kalung untuk seorang gadis. Kenapa kamu tidak kencing dan melihat seperti apa penampilanmu? Nada bicara Bambang kasar, tetapi Fang Yu tidak peduli. Dia berpura-pura Bambang tidak ada. Apakah kamu membawa uang? Fang Yu memandang Clara dan bertanya. Ya, aku mau, tapi... Wajah cantik Clara menunjukkan keraguan. Di satu sisi, dia sangat menginginkan kalung itu. Sebaliknya, setelah Leo mengajukan tawarannya, seluruh tempat menjadi sunyi dan tidak ada seorang pun yang berani menawar lagi. Identitas Leo jelas tidak sederhana. 2 juta sekaligus. 2 juta 2 kali. Di atas panggung, juru lelang sudah menghitung mundur. Tempat itu masih sepi. Begitu Leo mulai menawar, kepemilikan kalung itu menjadi jelas. Itu hanya bisa menjadi milik Leo. 3 juta. Tepat saat juru lelang hendak mengetukkan palu untuk menentukan pemilik kalung itu, sebuah suara tenang terdengar. Wajah semua orang berubah dan mereka menoleh untuk melihat sumber suara. Itu Fang Yu. Fang Yu duduk di kursi dengan ekspresi tenang. Tuan, apakah Anda yakin? Juru lelang itu tertegun dan bertanya dengan ragu-ragu. Tentu, Fang Yu menjawab. Terjadi keributan di gedung lelang. Ternyata ada seorang pemuda yang berani menawar melawan Tuan Muda Leo. Apakah kamu mencoba bunuh diri? Leo pun menoleh dan menatap Fang Yu, menyipitkan matanya dengan pandangan tajam terpancar di sana. Dia tidak dalam suasana hati yang baik pada awalnya. Sekarang Fang Yu menawar di hadapan semua orang, yang jelas-jelas merugikannya. Dari mana datangnya si idiot ini? Dia tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Wajah Leo dingin. Dia berbalik dan menawar, 5 juta. Pada saat ini, semua orang di aula lelang tidak lagi tenang. Ada sesuatu yang menarik untuk ditonton. Tatapan yang diberikan Leo pada Fang Yu barusan jelas tidak bersahabat. Sepertinya tuan muda ini akan kehilangan kesabarannya hari ini. Saya khawatir sesuatu akan terjadi pada pemuda yang mengajukan tawaran itu. Setelah Leo mengajukan tawarannya, semua orang menatap Fang Yu lagi. Mereka ingin melihat apakah Fang Yu akan terus bunuh diri. Pada saat ini, Fang Yu menoleh dan bertanya pada Clara, berapa banyak uang yang kamu bawa? Ada 20 juta di dalam satu kartu, tapi... Jangan dilanjutkan penawarannya, ya. Clara menggigit bibir merahnya dan berkata dengan suara rendah. Dengan begitu banyak orang yang memperhatikannya, dia merasa tidak yakin. Leo itu kelihatannya menakutkan sekali. 10 juta. Sebelum Clara bisa bereaksi, Fang Yu mengajukan tawaran lain. Wow! Terdengar seruan di tempat pelelangan. Semua orang menatap Fang Yu dengan mata terbelalak, terkejut. Pemuda ini benar-benar berani menghadapi Leo. Bukankah ini sama saja mencari kematian? Rennie dan Sena yang duduk di sebelahnya pada awalnya tidak mengenal Leo, tetapi setelah mendengar perbincangan orang-orang di sekitar mereka, mereka kurang lebih memahami identitas Leo. Mereka tahu Fang Yu melakukan sesuatu yang sangat bodoh. Bambang memandang Fang Yu dengan ekspresi bercanda. Apakah Anda mencoba pamer, ingin menjadi pusat perhatian, kan? Wah, kamu salah memilih orang. Jika kau menyinggung Tuan Muda Leo, tunggu dan lihat bagaimana kau mati. Saat ini, Leo yang duduk di barisan depan tampak muram wajahnya, seakan-akan air hendak menetes darinya. Dia sudah cukup menderita dalam keluarganya.
Sekarang setelah aku datang ke pelelangan kelas bawah seperti ini, aku harus diganggu oleh seorang pemuda yang datang entah dari mana. Kau bajingan. Boom. Leo berdiri, berbalik dan menatap Fang Yu, dan berkata dengan nada yang sangat dingin, 20 juta. Terjadi keheningan di mana-mana. Jelaslah bahwa Leo sedang marah. Dalam situasi ini, tidak ada seorang pun yang berani berbicara karena takut terlibat. Daeren di samping Leo juga memandang Fang Yu dan sedikit mengernyit. Dia selalu merasa ada sesuatu yang familiar pada pemuda ini. Fang Yu menatap Leo yang sedang menatapnya dengan penuh minat. Anak ini sungguh sombong. Fang Yu, kamu tidak bisa menawar lagi. Aku hanya punya 20 juta di kartu itu. Bisik Clara di dekat telinga Fang Yu. Oh, baiklah kalau begitu. Fang Yu mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Pada saat ini, mata Leo berbinar ketika dia melihat Clara duduk di sebelah Fang Yu. Pemandangan yang indah sekali. Bagaimana bisa seorang gadis seperti ini duduk dengan laki-laki macam dia? Leo melirik Fang Yu lagi, tatapannya menjadi lebih dingin. Pada saat ini, Fang Yu tidak lagi mengajukan tawaran apapun. 20 juta sekaligus. 20 juta 2 kali. 20 juta 3 kali lipat. Selamat kepada Tuan Leo karena berhasil menawar kalung biru langit, kata juru lelang itu dengan gembira. Jika tidak ada yang menawar, kalung itu hanya dapat dijual seharga 2 juta. Namun sekarang, meningkat 10 kali lipat. Bagi rumah lelang, ini tentu saja merupakan keuntungan besar. Tentu saja, mereka tidak memiliki kendali atas hidup atau mati Fang Yu. Sebenarnya, ini juga tujuan Fang Yu. Dia mengajukan tawaran atas nama Clara, tetapi sebenarnya dia hanya ingin menaikkan harga dan menggoda Leo. Semua orang yang hadir memandang Fang Yu dan menggelengkan kepala diam-diam. Jika pada akhirnya Anda harus mengakui kekalahan, mengapa repot-repot memprovokasi Leo sejak awal? Sekarang, bukan saja saya gagal mengambil foto kalung itu, hidup saya pun bisa hancur. Leo melirik Fang Yu dengan dingin dan duduk kembali di kursinya. Nanti, bawa anak ini kepadaku. Aku ingin memberinya pelajaran tentang bagaimana berperilaku. Leo berkata kepada Daeren di sampingnya. Baiklah, Tuan Muda. Daeren mengangguk. Fang Yu masih duduk di kursi, dan banyak orang memandangnya dengan simpati. Clara, ayo cepat pergi. Jangan terlibat dengan pria ini. Lihat ekspresi di mata Tuan Leo tadi. Reni menarik tangan Clara dan berkata. Ya, Clara, anak ini gila, kita tidak bisa terlibat. Ayo cepat pergi. Sena juga mengatakan. Melihat Fang Yu, Bambang hampir tertawa terbahak-bahak. Fang Yu ini adalah contoh tipikal orang yang gagal dalam berpura-pura keren. Masih berpura-pura tenang? Saya ingin melihat berapa lama kamu bisa berpura-pura. Di sini terlalu membosankan. Aku mau jalan-jalan. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba berdiri. Jika kamu begitu takut, tidak perlu mengajukan tawaran sekarang. Bambang berkata dengan nada sinis. Fang Yu meliriknya, lalu berbalik dan berjalan keluar. Clara menggigit bibirnya, berdiri, dan mengikutinya keluar. Pada saat ini, Doren yang mengawasi Fang Yu segera berkata kepada Leo, Tuan, orang itu tampaknya ingin pergi. Ingin berlari? Leo tersenyum dingin, lalu segera berdiri, menunjuk ke arah Fang Yu, dan berkata dengan keras, Nak, jika kau melangkah maju lagi, aku akan mematahkan kaki anjingmu. Penawaran masih berlangsung di balai lelang. Tetapi situasi yang tiba-tiba membuat segalanya terhenti. Semua orang menatap Leo, lalu Fang Yu, dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Semua orang mengira Leo akan menyelesaikan masalah dengan Fang Yu. Fang Yu berbalik dan menatap Leo dengan senyum cerah di wajahnya. Awalnya saya ingin menunggu sampai lelang selesai sebelum melunasi tagihan. Tanpa diduga, Leo tidak bisa menahan diri untuk melompat keluar. Masih berani tertawa? Kemarahan di hati Leo makin bertambah kuat. Terutama gadis cantik itu berdiri di sebelah Fang Yu. Sekarang, saatnya baginya untuk menunjukkan energinya. Dia ingin mematahkan anggota tubuh Fang Yu di depan semua orang. Dia ingin semua orang tahu bahwa dia, putra tertua keluarga Chen, adalah seseorang yang tidak dapat diprovokasi. Patahkan tangan dan kakinya segera dan bawa dia kepadaku. Leo berkata kepada Daeren di sampingnya. Daeren tidak ingin mengambil tindakan di depan banyak orang, tetapi dia tahu betul temperamen Leo. Sambil mendesah ringan, lelaki berpakaian putih itu menatap Fang Yu dan mengulurkan tangan. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Fang Yu berkata dengan senyum agak dingin di wajahnya. Bab 257, Aku Dao Tian. Mendengar ini, Leo tersenyum sinis. Di Huaibei dan Nandu, apakah ada yang tidak bisa atau tidak berani dia lakukan? Terlebih lagi, aku baru saja membunuh seorang pemuda tak dikenal sepertimu. Aku tidak hanya akan memotong tangan dan kakimu, aku juga akan melemparkanmu dari lantai ini. Leo melotot ke arah Fang Yu dan berkata dengan dingin. Ya, itu tidak bisa kita lakukan. Fang Yu mengangkat bahu. Leo melirik Daeren dan memberi isyarat padanya untuk mengambil tindakan.
Orang lain yang hadir semuanya sangat gugup dan minggir satu demi satu, takut kalau mereka akan terluka karena kesalahan. Bambang dan saudara perempuan Reni juga minggir. Kamu sudah mati sekarang. Bambang memandang Fang Yu dengan senyum main-main di wajahnya. Hanya Clara yang masih berdiri di samping Fang Yu, wajahnya sedikit pucat, tetapi matanya tegas. Fang Yu sudah mendapat masalah, dan ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Sebagai teman Fang Yu, meskipun dia tidak dapat membantu Fang Yu dengan cara apapun, dia harus mendukung Fang Yu dan menunjukkan pendiriannya. Seluruh tempat itu sunyi, termasuk staf balai lelang Sainten. Mereka seharusnya berdiri untuk menjaga ketertiban, tetapi orang di depan mereka adalah Leo, jadi mereka mengurungkan niat itu. Banyak orang yang hadir tahu bahwa lelaki tua yang berdiri di sebelah Leo adalah seorang guru yang kuat. Di mata manusia biasa, jagoan bela diri itu bagaikan dewa. Beberapa orang mungkin tidak akan pernah Anda temui lagi seumur hidup Anda. Master bela diri, aku tidak menyangka bahwa aku akan memiliki kesempatan untuk menyaksikan keterampilan seorang master bela diri dengan mataku sendiri hari ini. Banyak orang memandang lelaki berpakaian putih itu seakan-akan sedang melihat dewa. Leo menoleh ke arah Daeren, memberi isyarat agar dia segera mengambil tindakan. Tetapi Daeren mengerutkan kening dan menatap Fang Yu. Dia selalu merasakan ada aura yang familiar pada Fang Yu di depannya. Sepertinya kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya dan punya kesan tentangnya. Daeren, cepatlah dan lakukan. Tepat saat Daeren tengah mengingat dengan saksama, Leo mendesaknya dan menyela pikirannya. Daeren menarik napas dalam-dalam dan berhenti berpikir. Dia berbalik menatap Fang Yu dengan mata dingin dan mengulurkan tangannya untuk meraih udara. Boom! Energi sejati ini langsung mengenai tubuh Fang Yu, menimbulkan suara teredam. Hembusan angin bertiup dan menerpa Clara yang berdiri di sampingnya. Clara menjerit dan hampir jatuh ke tanah. Pada saat ini, sebuah tangan yang kuat mencengkeram lengannya dan menariknya ke belakang. Fang Yu melirik Clara, lalu berbalik menatap Daeren dengan tatapan sedikit dingin di matanya. Melihat Fang Yu tidak terluka, Daeren sedikit terkejut. Anak ini hanyalah seorang pejuang sejati, bagaimana dia bisa menahan serangan energi aslinya? Cukup menarik. Namun, dengan begitu banyak orang yang menonton, Daeren tidak ingin membuang terlalu banyak waktu. Dia ingin kemenangan cepat. Daeren memiliki tatapan tegas di matanya dan semburan energi terpancar dari tubuhnya. Dia mengangkat kedua telapak tangannya dan memutarnya di udara. Aliran energi sejati yang kuat membentuk siklon di depan telapak tangan. Kursi di depannya terlempar kemana-mana dalam sekejap. Kekuatan hisab besar datang ke arah Fang Yu. Daeren ingin menarik Fang Yu di depannya. Maumu? Fang Yu tersenyum tipis, menggerakkan tubuhnya, dan bergegas maju. Saya ditilang. Di mata para penonton, Fang Yu ditarik paksa oleh Daeren. Jantung Clara berdebar kencang dan wajahnya berubah pucat. Dalam 2 detik, Fang Yu muncul di depan Daeren. Leo berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap Fang Yu dengan jijik, dan mencibir, apakah kamu masih bisa melompat-lompat sekarang? Berlututlah. Lelaki berpakaian putih itu berteriak dingin, membalikkan telapak tangannya ke depan dan menekan ke bawah. Boom! Aliran energi sejati menekan ke arah Fang Yu, menyebabkan lantai ubin tempat Fang Yu berdiri meledak dengan suara keras. Tetapi Fang Yu masih berdiri di sana dengan ekspresi tenang, seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali. Wajah Daeren berubah sedikit dan matanya dipenuhi keterkejutan. Kekuatan 30% tidak cukup. Kalau begitu gunakan kekuatan 50%. Daeren mendengus dingin dan mengangkat tangannya, mencoba menekan lagi. Tetapi pada saat ini, dia merasakan hembusan angin dingin datang di depannya. Melihat lebih dekat, Fang Yu sudah berdiri di depannya. Pupil mata Daeren mengecil. Fang Yu jelas telah terkunci oleh energi sejatinya, jadi bagaimana dia masih bisa bergerak? Aku sudah memberimu kesempatan, tapi sayang, kau ngotot mendekatkan wajahmu padaku dan membiarkanku memukulmu. Fang Yu berkata dengan tenang, dan pada saat yang sama, dia meninju. Boom! Daeren bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dadanya terhantam keras dan terjatuh. Kerumunan yang menatap lelaki berpakaian putih itu menjerit kaget. Apa yang sedang terjadi? Sang jago bela diri benar-benar tersungkur hanya dengan satu pukulan. Mungkinkah pemuda di depannya lebih kuat dari jagoan bela diri itu? Fang Yu berbalik dan menatap Leo. Leo menggigil seluruh tubuhnya, menoleh untuk melihat Daeren yang tergeletak di atas meja lelang, memuntahkan darah, dan berteriak, Daeren. Kau! Boom! Sebelum Leo bisa menyelesaikan kata-katanya, Fang Yu menamparnya ke tanah. Terdengar lagi seruan-seruan dari mana-mana. Semua orang menatap Fang Yu dengan mata terbelalak, bola mata mereka hampir keluar. Dengan satu tamparan, Leo, putra tertua keluarga Chen, tersungkur ke tanah. Benar-benar langkah yang berani. Di seluruh YBI, Fang Yu mungkin satu-satunya yang berani melakukan ini. Leo menutupi wajahnya dan berteriak kesakitan, siapa namamu? Aku pasti akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu.
Boom! Fang Yu menginjak wajah Leo, membuatnya terdiam. Namaku Fang Yu. Ada nama lain, yang disebut Dao Tian. Fang Yu menatap Leo dan berkata dengan suara dingin. Fang Yu. Dao Tian. Nama ini membuat Leo merinding. Pada saat yang sama, Darren yang tergeletak di meja lelang merasakan jantungnya bergetar hebat. Orang ini sebenarnya Dao Tian. Pantas saja terasa begitu familiar. Tidak heran dia begitu kuat. Setelah mengetahui identitas Fang Yu, hati Darren hancur total. Orang ini adalah makhluk mengerikan yang mampu membunuh paus penelan langit sendirian. Leo dan dia, keduanya dalam bahaya. Leo membuka matanya lebar-lebar dan menatap Fang Yu, matanya penuh dengan kengerian. Kamu, bagaimana mungkin kamu Dao Tian? Dao Tian jelas tidak terlihat seperti ini. Apakah kamu belum pernah mendengar tentang penyamaran? Fang Yu berkata dengan dingin, sambil menginjak wajah Leo lebih keras. Leo menjerit sekeras-kerasnya. Saya mendengar dari Stella bahwa Anda tampaknya tidak ingin menyerahkan kepemilikan batu Tiandu di pulau itu. Apakah Anda ingin gagal membayar utang Anda? Fang Yu berkata dengan senyum dingin di wajahnya. Batu Tiandu. Mendengar kata ini, hati Leo hancur. Aku hanya memberimu waktu sebulan, dan aku seharusnya sudah menyelesaikan masalah ini denganmu sejak lama. Tapi aku sibuk beberapa waktu lalu dan melupakannya untuk sementara waktu. Fang Yu menjauhkan kakinya, berjongkok, menatap Leo yang pucat, dan berkata, hari ini, kamu tidak dapat melarikan diri. Jantung Leo berdebar-debar dan ketakutan membuatnya tidak bisa berkata-kata. Tentu saja Anda dapat memilih untuk menolak menyerahkan kepemilikan batu Tiandu. Fang Yu berkata sambil tersenyum dingin. Leo menggigil seluruh tubuhnya, dan berkata dengan suara gemetar, aku akan menyerahkan kepemilikan batu Tiandu. Aku akan menyerahkannya, jangan bunuh aku. Kamu mengatakan hal yang sama terakhir kali. Kata Fang Yu. Kali ini, aku pasti akan menyerahkannya. Aku bisa segera meminta seseorang di perusahaan untuk menyusun perjanjian pengalihan kepemilikan dan mengirimkannya kepadamu, asalkan kamu mengizinkanku pergi. Kata Leo. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit dan berkata, baiklah, lakukan saja. Aku memberimu waktu setengah jam. Setelah mengatakan itu, Fang Yu berdiri dan duduk di kursi di belakang. Leo segera bangkit, mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan menghubungi anak buahnya. Pada saat itu, tempat itu sunyi senyap. Tidak seorang pun menduga segala sesuatunya akan berkembang menjadi seperti sekarang. Leo benar-benar berlutut di depan pemuda bernama Fang Yu ini. Dia dipukuli begitu keras hingga hidungnya berdarah, tetapi dia masih terlihat patuh. Dengan penampilannya seperti ini, bagaimana dia bisa terlihat seperti putra tertua keluarga Chen yang dipandang rendah oleh semua orang? Pada saat ini, Bambang, Reni dan Sena sudah tercengang. Terutama Bambang, wajahnya pucat dan dia sangat ketakutan. Sebelumnya dia bersikap sarkastis dan mengejek Fang Yu. Kalau Fang Yu menaruh dendam padanya, dia pasti celaka. Lagi pula, pihak lain bahkan berani mengalahkan Leo. Leo buru-buru memanggil bawahannya dan memintanya untuk membuat draft kontrak pengalihan kepemilikan batu Tiandu. Kali ini dia tidak berani mempunyai pikiran jahat. Batu Tiandu dan kristal Tiandu hanyalah benda tak berarti di hadapan kehidupan. Tuan muda, mengenai pengalihan kepemilikan batu Tiandu, apakah kita perlu berkomunikasi dengan ketua terlebih dahulu? Kata bawahan itu dengan ragu-ragu. Komunikasi omong kosong, kirimkan padaku sekarang juga. Leo mengutuk. Bab 258, Lembah Abadi yang Runtuh. Sekitar 10 menit kemudian, dua pria berjas dan berdasi bergegas ke tempat pelelangan. Melihat kondisi Leo dan Darren yang menyedihkan, wajah mereka berubah. Tuan muda, ini adalah kontrak yang baru saja dibuat. Selama Anda menandatanganinya, Anda dapat menyelesaikan pemindahan kepemilikan batu Tiandu di pulau itu. Seorang bawahan mengeluarkan setumpuk dokumen dari tas kerjanya dan menyerahkannya kepada Leo. Batu Tiandu. Mendengar nama itu, banyak orang di sekitar yang terkejut. Ini adalah salah satu jenis batu termahal di dunia. Hampir semua perhiasan yang dibuat dengan kristal Tiandu dapat dijual dengan harga selangit. Dilihat dari kata-kata Leo, sepertinya dia ingin mentransfer sejumlah besar batu Tiandu ke Fang Yu tanpa syarat. Ini benar-benar pendarahan besar. Leo mengambil kontrak itu tanpa meliriknya sedikit pun, lalu segera berjalan ke arah Fang Yu, menyerahkannya kepada Fang Yu, dan berkata, Tuan Fang, kontraknya sudah selesai, silakan lihat. Asalkan kau menandatangani namamu, seluruh batu Tiandu di pulau ini akan berada di bawah namamu. Fang Yu tidak memperhatikan dengan seksama. Dia tahu bahwa pada saat kritis ini, Leo tidak berani berpikiran buruk. Dia mengambil pena dan menandatangani namanya. Hati Leo berdarah saat dia melihat Fang Yu menandatangani. Bagaimana dia akan menjelaskan hal ini kepada orang tua ketika dia pulang ke rumah malam ini? Saya takut kakinya patah. Tetapi saat ini, dia tidak punya pilihan lain. Adegan Fang Yu meninju kepala paus pemakan langit berkali-kali, meninju tengkoraknya hidup-hidup, masih terbayang jelas dalam ingatannya.
Dia tidak boleh memprovokasi Fang Yu lagi, kalau tidak nyawanya akan dalam bahaya. Setelah Fang Yu menandatangani, Leo menatap Fang Yu dan bertanya dengan ragu-ragu, Tuan Fang, sekarang kepemilikan Batu Tiandu telah dialihkan ke nama Anda. Bisakah saya pergi sekarang? Pergi, kuharap aku tak melihatmu lagi. Fang Yu berkata dengan ringan. Leo membungkuk pada Fang Yu dan berbalik. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan dengan Daeren? Salah satu bawahan menatap Daeren yang tak sadarkan diri dan bertanya saat dia mendekat. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Apa kau butuh aku untuk mengajarimu? Leo berkata dengan ekspresi muram. Hari ini, dia telah kehilangan seluruh wajah dan harga dirinya. Begitu banyak orang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia diinjak wajahnya oleh Fang Yu dan menangis memohon belas kasihan. Jika kejadian hari ini terungkap, engah. Semakin Leo memikirkannya, semakin marah dia jadinya. Dia bahkan tidak dapat berjalan dengan mantap, lalu dia tersandung dan jatuh ke tanah. Guru, Anda baik-baik saja? Salah satu anak buahnya segera melangkah maju dan mencoba membantunya berdiri. Keluar, wajah Leo menjadi pucat. Dia berjuang untuk bangkit dan melarikan diri dari tempat pelelangan. Setelah Leo pergi, tempat itu tetap sepi. Lelangnya belum berakhir, tetapi setelah apa yang terjadi, saya tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Mata semua orang terfokus pada Fang Yu. Siapa identitas pemuda ini? Pukul tuannya dan injak putra tertua keluarga Chen. Dengan keterampilan dan keberanian seperti itu, dia seperti tokoh utama dalam film. Setelah memperoleh kepemilikan Batu Tiandu, Fang Yu tidak ada lagi yang bisa dilakukan di sini, jadi dia bangkit dan pergi. Sepupu, aku pergi dulu. Kita akan saling menghubungi nanti. Clara menyapa Reni dan Sena lalu berlari mengejar mereka. Di bawah tatapan penuh kekaguman dari orang banyak, Fang Yu dan Clara meninggalkan tempat pelelangan bersama. Mengapa kamu mengikutiku? Setelah meninggalkan pusat keuangan Jin Xiu, Fang Yu berbalik dan berkata kepada Clara yang berjalan di belakangnya. Kamu mau pergi kemana? Clara bertanya. Pulang, kata Fang Yu. Pulang ke rumah? Apakah kamu punya rumah di Nandu? Clara bertanya dengan heran. Tepatnya, itu adalah tempat tinggal, kata Fang Yu. Kalau begitu, aku akan kembali bersamamu dan melihat seperti apa tempat tinggalmu, kata Clara. Fang Yu sedikit mengernyit melihat perilaku pengikut Clara dan hendak berbicara. Jangan seperti ini, aku tidak punya kegiatan lain di Nandu. Aku sangat bosan. Clara menatap Fang Yu dengan iba dan berkata. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa lagi dan membiarkan Clara terus mengikutinya. Setengah jam kemudian, Fang Yu kembali ke apartemen Ran, yang merupakan rumah Livia. Begitu dia memasuki pintu, Clara berseru, wow. Gaya dekorasi rumah ini sangat feminin, mata Clara penuh dengan bintang. Jelas saja gaya dekorasi ini sangat sesuai dengan kesukaannya. Fang Yu mengabaikannya dan menelpon Stella untuk memberitahunya bahwa kepemilikan Batu Tiandu telah diperoleh. Stella sangat terkejut dan berkata, saya akan membahas detailnya dengan Anda ketika Anda kembali ke Jiangnan. Setelah menyelesaikan panggilan dengan Stella dan berjalan keluar dari ruang tamu, Clara berdiri di balkon, memandangi pemandangan di luar. Fang Yu, tempat tinggalmu sangat indah, aku sangat menyukainya. Clara menoleh ke arah Fang Yu dan berkata. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa. Berapa biaya sewa di sini? Kalau aku berhasil masuk Universitas Nandu, aku juga akan menyewa kamar di sini. Clara berkata dengan mata indahnya yang bersinar. Sewa rumah. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, tempat ini tidak disewakan. Tapi bukankah kamu menyewanya? Aku melihat ada 2 kamar lagi. Clara bertanya dengan ragu. Ini adalah milik seorang teman saya. Dia tidak akan mau menyewakannya, kata Fang Yu. Wah, sayang sekali, Clara berkata dengan menyesal. Duduk di sofa di ruang tamu, Clara menatap Fang Yu dan bertanya, Fang Yu, kamu sudah menemukan tempat tinggal di Nandu. Apakah kamu ingin mendaftar ke Universitas Nandu? Fang Yu belum memikirkan pertanyaan ini, jadi dia menjawab, itu tergantung situasinya. Faktanya, Universitas Nandu sangat bagus. Universitas ini masuk dalam 10 besar di Tiongkok, dan beberapa jurusannya bahkan menjadi nomor 1 di Tiongkok. Untuk masuk ke jurusan populer Universitas Nandu, skornya tidak rendah. Saya agak khawatir akhir-akhir ini, takut tidak berhasil dalam ujian, ya ampun. Clara menghela nafas dan berkata. Namun, jika prestasimu di ujian masuk perguruan tinggi sama baiknya dengan prestasimu di ujian tiruan, kamu pasti akan diterima di Universitas Beijing. Clara berkata lagi. Saya tidak akan kuliah di Universitas Beijing. Jika saya memutuskan untuk kuliah, saya mungkin akan mencari universitas di dekat sini. Kata Fang Yu. Bukankah itu Universitas Nandu? Kalau begitu kita masih punya kesempatan untuk menjadi alumni. Clara berkata sambil membuka lebar mata indahnya. Itu belum tentu benar. Fang Yu sedang berbicara ketika dia mendengar bunyi klik dan pintu didorong terbuka. Livia masuk dari luar sambil mengeluh sambil berjalan. Fang Yu,
Kau benar-benar membunuhku. Ini adalah perjalanan yang langka bagiku, tetapi aku tidak menghasilkan uang dan diperintahkan oleh guru untuk kembali ke sekte. Pada titik ini, Livia melihat Clara duduk di sofa dan tertegun. Ini. Halo, namaku Clara, dan aku teman sebangku Fang Yu. Clara berdiri dan menyapa sambil tersenyum. Meskipun ekspresinya tenang, matanya penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Yang mengejutkan saya adalah wanita di depan saya begitu cantik. Yang membingungkan adalah apa hubungan antara wanita ini dan Fang Yu. Ada kunci untuk membuka pintu, yang berarti wanita ini juga tinggal di sini. Hidup bersama. Memikirkan hal ini, suasana hati Clara tiba-tiba berubah buruk. Namaku Livia, dan aku, teman Fang Yu. Livia melirik Fang Yu yang memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Clara menggigit bibir merah mudanya dan duduk kembali di sofa. Mengapa tuanmu memanggilmu kembali? Fang Yu memandang Livia dan bertanya. Livia menarik napas dalam-dalam dan berkata, dia akan membawa kami para murid keluar untuk sesi pelatihan yang akan berlangsung sekitar sebulan. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia bertanya, di mana kamu akan berlatih? Kudengar kita akan pergi ke lembah abadi yang dibuka 20 tahun sekali. Oh, menyebalkan sekali. Aku tidak ingin mengalaminya, aku hanya ingin menghasilkan uang. Livia meratap dan merosot di sofa. Lembah abadi yang jatuh. Mendengar nama itu, Fang Yu sedikit mengernyit. Falling Immortal Valley, sebagaimana namanya, merupakan tempat para dewa jatuh. Nama ini terlalu dibesar-besarkan. Orang yang menjadi abadi tidak akan pernah tinggal di bumi, jadi bagaimana bisa ada pembicaraan tentang orang abadi yang jatuh di bumi? Namun, Fang Yu tidak lagi terkejut dengan nama yang mirip. Bertahun-tahun yang lalu, ada sekte seperti Fei Xianmen dan San Xianzong. Ini semua berasal dari keinginan para pembudidaya untuk menjadi abadi. Tampaknya menambahkan kata abadi pada apapun akan menjadikannya berkelas dan elegan. Apakah seluruh istana Frost akan berpartisipasi dalam pelatihan ini? Fang Yu bertanya. Menurut konvensi, adik perempuan yang berusia di bawah 15 tahun tidak harus berpartisipasi. Aku benar-benar iri pada mereka. Livia berkata, jika saja ada obat keabadian di dunia, saya bisa hidup selama 15 tahun selamanya dan tidak perlu mengikuti pelatihan. Mendengar ini, wajah Fang Yu berkedut sedikit. Bab 259, orang yang harus dibunuh. Apa yang ada di lembah abadi yang jatuh? Mengapa harus ke sana untuk pelatihan? Fang Yu bertanya lagi. Bagaimana aku tahu? Aku belum pernah ke sana. Tapi latihannya tidak lebih dari sekadar berjalan di jalan yang sulit dan berhadapan dengan binatang buas. Membosankan sekali, kata Livia. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa. Clara, yang duduk di sebelah mereka, benar-benar bingung dengan percakapan antara keduanya. Fang Yu melirik Clara dan berkata, jika kamu tidak ada hal lain yang harus dilakukan, pergilah saja. Clara menatap Fang Yu, lalu Livia, dan berdiri, kalau begitu. Aku pergi dulu. Tidak apa-apa, kamu boleh duduk selama yang kamu mau. Ini bukan rumahnya. Livia memutar matanya ke arah Fang Yu dan berkata. Ini. Clara tertegun dan menatap Livia. Ini rumahku, kata Livia. Mendengar ini, hati Clara semakin hancur. Fang Yu sebenarnya tinggal di rumah seorang wanita. Clara merasa tidak nyaman di hatinya, dan berkata dengan lembut, aku masih ada yang harus dilakukan, jadi sebaiknya aku pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Clara berjalan keluar pintu. Livia melirik punggung Clara, dan pandangan aneh melintas di matanya yang indah. Sore harinya, Fang Yu menelepon Luan. Informasi tentang 30 atau 40 orang yang dibunuh oleh pria itu. Kami memang memiliki informasi ini, tetapi semuanya tidak ada nilainya. Kata Luan. Saya ingin menemukan kesamaan di antara orang-orang ini. Kata Fang Yu. Saat melacak pembunuhnya, para pejabat di Nandu juga mempertimbangkan hal ini. Namun, setelah mempelajari informasi dari 34 orang yang meninggal, mereka hanya menemukan satu kesamaan yang jelas, kata Luan. Apa? Fang Yu bertanya. Tanpa kecuali, jasad semua orang ini dibakar menjadi arang, sehingga sulit diidentifikasi, kata Luan. Tidak ada kesamaan lain. Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya. Tidak, di antara orang-orang ini, ada manusia biasa yang tidak berlatih bela diri, ada seniman bela diri bawaan, dan ada beberapa ahli bela diri. Mengenai pekerjaan mereka, ada dokter, pekerja, guru, dan gelandangan. Singkatnya, dilihat dari informasinya, pembunuhnya hanya membunuh orang secara acak. 34 orang yang tewas tidak memiliki hubungan dan tidak ada kesamaan. Kata Luan. Fang Yu mengerutkan kening. Hal ini membuatnya makin sulit untuk mengetahui tujuan pembunuhan pewaris istana Xian. Pembunuhan acak, apakah hanya untuk kesenangan? Namun sulit untuk membenarkan pengambilan risiko sebesar itu hanya demi kesenangan. Setelah hening sejenak, Fang Yu berhenti berpikir dan bertanya, lembah abadi yang jatuh, apakah kamu punya informasi relevan tentang tempat ini? Lembah abadi yang runtuh di Huaibei.
Saya memang baru saja menerima informasi relevan tentang lokasi ini. Mohon tunggu sebentar, kata Luan. Setelah beberapa saat, Luan tampaknya telah menemukan beberapa informasi dan berkata, Lembah Abadi Jatuh adalah tempat suci Sekte Bintang Surgawi di Huaibei. Konon, tempat ini merupakan tanah harta karun yang telah ada sejak zaman kuno. Ada banyak harta karun alam di dalamnya, itulah sebabnya tempat ini menarik banyak pejuang. Selain itu, tempat ini disebut Lembah Abadi yang Jatuh karena merupakan tempat di mana seorang dewa tertentu meninggal di zaman kuno. Tulang-tulang dan relik abadi itu terletak di bagian terdalam lembah abadi yang runtuh. Saat ini, belum ada seorang pun yang mampu mencapai tempat itu. Karena ini adalah tanah suci suatu sekte, mengapa harus dibuka untuk siapapun untuk masuk? Fang Yu bertanya. Karena kondisi di lembah abadi Jatuh, sangat cocok bagi sekte-sekte besar untuk mengirim murid-murid mereka untuk berlatih. Dan sekte-sekte yang ingin memasuki lembah abadi Jatuh untuk berlatih harus membayar sejumlah harta benda kepada lembah abadi Jatuh, yang bisa berupa uang atau barang-barang seperti ramuan dan senjata ajaib. Kata Luan. Maksudmu, Sekte Bintang Surgawi membuka lembah abadi runtuh demi keuntungan. Kata Fang Yu. Seharusnya memang begitu. Sebenarnya, aku tidak tahu banyak tentang hal-hal seperti sekte. Kata Luan. Saya mengerti. Kata Fang Yu. Ada satu hal lagi. Gerbang abadi yang jatuh konon dibuka 20 tahun sekali, tapi kali ini waktu pembukaannya 2 tahun lebih awal, dan baru 18 tahun sejak pembukaan terakhir. Kata Luan. Mungkin dia tidak punya uang di sakunya dan perlu segera menghasilkan uang. Kata Fang Yu. Ini adalah informasi yang saya ketahui tentang lembah abadi yang jatuh. Apakah Anda punya pertanyaan lain? Luan bertanya. Tidak lagi, terima kasih. Kata Fang Yu. Setelah menutup telepon, Fang Yu berpikir keras. Lembah abadi yang jatuh. Setiap kali hal ini terjadi, Fang Yu merasa sangat menyesal. Selama 2000 tahun terakhir, keinginannya begitu tertekan sehingga dia tidak memperhatikan dunia di sekelilingnya. Akibat dari melakukan hal ini adalah Anda terputus dari informasi dan kehilangan kontak dengan perkembangan zaman. Apa yang diketahuinya hanyalah hal-hal yang terjadi pada masa lampau dan sama sekali tidak berhubungan dengan masa kini. Misalnya, Fang Yu bahkan belum pernah mendengar tentang lembah abadi yang jatuh dan gerbang bintang surgawi. Sial, aku tidak ada bedanya dengan anak berusia 18 tahun sekarang. Aku benar-benar mengalami kemunduran seiring bertambahnya usiaku, kata Fang Yu sambil menepuk kepalanya. Namun, Fang Yu masih sangat tertarik pada lembah abadi yang jatuh. Karena, menurut Livia dan Luan, ini adalah peristiwa besar bagi semua sekte utama di Huaibei, dan banyak prajurit ingin mendapatkan harta karun di lembah abadi yang jatuh. Kemudian pewaris istana Ziyan mungkin juga menerima berita tersebut dan memasuki lembah abadi yang jatuh. Ngomong-ngomong, aku tidak ada kegiatan lain akhir-akhir ini, jadi ini kesempatan bagus untuk pergi ke sana. Mungkin saya akan memperoleh beberapa keuntungan yang tak terduga, seperti terakhir kali di Gunung Shirakawa, ketika saya menemukan urat nadi spiritual secara langsung. Fang Yu saat ini telah mencapai level 9955 tahap pemurnian Qi. Jika dia menemukan jalur spiritual yang lain, dia mungkin bisa mencapai level ke 10.000. Tentu saja, Fang Yu yakin bahwa pernyataan tentang keabadian itu tidak masuk akal. Lembah abadi yang runtuh, tempat para makhluk abadi duduk dan mati. Begitu Anda menjadi abadi, Anda tidak dapat lagi tinggal di bumi dan hanya dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam kasus ini, bagaimana bisa ada orang abadi yang duduk dan meninggal di bumi? Setelah berkomunikasi dengan Luan, Fang Yu keluar dari ruangan dan bertanya pada Livia, kapan kamu akan kembali ke Istana Frost besok? Aku tidak akan kembali ke Istana Frost. Aku akan bertemu langsung di depan lembah abadi yang runtuh. Aku mungkin akan sampai di sana sekitar pukul 10 pagi besok. Kata Livia. Aku akan pergi bersamamu, kata Fang Yu. Huaibei, keluarga Chen, Aula. Bajingan, apa kau akan memindahkan kepemilikan batu Tiandu begitu saja? Apa kau tahu berapa harga batu Tiandu itu? Seorang pria mengenakan piyama dan berambut abu-abu mengumpat seorang pria muda di depannya. Orang yang dimarahi adalah Leo, dan orang yang dimarahi adalah ayah Leo dan kepala keluarga Chen saat ini, Barta. Leo menundukkan kepalanya, dengan bekas luka yang terlihat jelas di wajahnya, dan berkata, aku tidak punya pilihan. Tahukah kamu seberapa kuat Fang Yu? Jika aku tidak menyetujui permintaannya, dia akan memukulku sampai mati di tempat. Bahkan jika kau dipukuli sampai mati, kau tidak boleh menyerahkan kepemilikan batu Tiandu. Apakah kau pikir hidupmu yang sia-sia itu lebih berharga daripada setumpuk batu Tiandu itu? Barta mengumpat dengan marah dan berwajah gelap. Mendengar ini, Leo menjadi pucat dan tidak bisa berkata apa-apa. Barta sangat marah hingga dia terengah-engah dan berjalan mondar-mandir di aula dengan tangan di belakang punggungnya. Suasana di seluruh aula sangat khidmat. Para pelayan yang berdiri di dekatnya menundukkan kepala dan tidak berani bernapas. Batu Tiandu. Batu Tiandu di pulau itu setidaknya bernilai puluhan miliar, atau bahkan ratusan miliar.
Barta tidak bisa menerima pemindahan kepemilikan begitu saja. Sialan, dasar bajingan, aku seharusnya tidak melahirkan pecundang sepertimu. Barta